Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sering menjadi sulit bagi para mahasiswa terutama untuk menjelaskan Tritunggal Maha Kudus. Kita harus mempunyai trik-trik tersendiri untuk menjelaskan ini. Dan menurut mereka sulit, Romo, sulit diminta untuk menjelaskan Tritunggal Maha Kudus. Apalagi terlalu diperdebatkan. Sering ini menjadi tema khusus. Selain tema-tema yang lain, seperti Bunda Maria. Mengapa Bunda Maria tetap perawan meskipun pernah melahirkan? Lalu dan yang lain-lain. Masih banyak hal-hal yang kita ingin resapi, Bapak Ibu. Allah Tritunggal Maha Kudus boleh dikatakan adalah cara Tuhan menunjukkan dirinya. Cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada manusia dari zaman ke zaman. Zaman-zaman itu semua Tuhan menunjukkan dirinya melalui perjanjian lama. Bagaimana Tuhan dalam wujud api, dalam wujud kita semua nabi-nabi. Allah memang tidak tampak, tidak nampak di sana. Tapi gagah gembira, gagah perjuangannya Allah. Dan ini semua ditunjukkan dalam bacaan pertama tadi. Allah begitu hebat membimbing manusia, memberikan makanan, minuman, dan terus berjalan keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan inilah Allah yang seperti itu. Dalam perjanjian baru nampak sekali Allah mulai kelihatan dalam bentuk Yesus Kristus. Allah seperti itu. Dan ditunjukkan kepada diri kita apa yang harus kita lakukan. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, dan disembuhkan semuanya ini. Orang kusta tahir, orang mati dibangkitkan, yang susah dihibur, yang lemah dibangkitkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemudian Allah di zaman kita, zaman Roh Kudus, Allah tetap Allah, tidak pernah tidak Allah. Dia tetap Allah, tapi dalam bentuk Roh Kudus
menunjukkan dalam diri kita bagaimana Allah selalu menggerakkan kita. Kita melihat hal dalam kenyataan sehari-hari mungkin bisa, tetapi masih domblong. Loh, opo. Tetapi kalau Allah sudah masuk dalam diri kita, hinggap di dalam hati kita, lalu menggerakkan kita, inilah Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, Allah sungguh-sungguh berbelas kasih kepada diri kita. Mulai perjanjian lama, perjanjian baru, dan zaman kita ini, Allah tetap meraja. Dan satu hal yang ditunjukkan dalam diri kita, yaitu selalu tunggal. Allah yang sama, Allah yang satu, menunjukkan kepada diri kita bahagia abadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga bisa menunjukkan Allah, Bapak, Ibu, anak-anak, Tritunggal ini. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita menyatu, kita satu dalam hidup ini. Ditunjukkan juga dalam lilin yang bernyala. Lilin yang bernyala ini satu, tetapi ada 3 unsur. Satu, unsur penerangan, menerangi kita. Unsur menyalakan, nyalanya ini yang merah-merah ini nyala. Dan unsur panas. Tidak ada lilin tidak panas itu. Pasti panas. Loh, panas. Pasti panas. Tapi ini satu lilin ini. Tidak pernah dibongkar-bongkar. Satu menyatu dalam dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sederhana saja menjelaskan ini. Memang Allah itu selalu membuat kita pusing. Jangankan Allah, tentang manusia saja kita tidak bisa menjelaskan seluruh pribadi. Tentang mata, mulut, jantung, paru-paru, ginjal, dan tidak bisa. Itu bertahun-tahun belajar soal itu. Apalagi Allah yang tidak kelihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang yang dipentingkan adalah perbuatan nyata. Perbuatan nyata inilah yang harus kita bawa dalam hidup sehari-hari. Kita adalah anak-anak Allah. Maka kalau anak-anak Allah, kita harus menjadi ahli waris surgawi. Ahli waris surga. Dan kita menunjukkan ahli waris surga dengan perbuatan nyata. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, kita diminta untuk pergi. Pergi adalah keluar dari diri kita untuk menyapa orang-orang yang di sekitar kita. Anak-anak, suami, istri kita, ibu, mertua, dan seterusnya. Dengan cerah ceria, dengan gembira. Tidak sampai kita suntrut, wajah melasu, mulutnya sampai 1 meter. Tidak bisa. Harus gembira. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Selamat supaya pagi-pagi ini kita selamat. Supaya selamat. Siang, selamat siang. Supaya siang ini tetap selamat. Malam juga demikian. Sepanjang hari kita selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan. Pergi mengunjungi mereka-mereka ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus menunjukkan kepada mereka, harus diajak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Ayo kita sengkuyung bersama, kita memberikan hal-hal yang positif untuk Surabaya ini.
Bangunlah Surabaya ini, ayo. Baptislah mereka, baptislah mereka. Tidak dibaptis cur, ini enggak. Dibaptis adalah ditenggelamkan, lalu dientaskan, ditenggelamkan, dientaskan. Ini dibaptis namanya. Ditenggelamkan, kalau kita ini dalam arti menderita bersama Kristus, kita harus berani menderita. Kristus pun juga menderita di kayu salib. Dan tapi bangkit mulia. Kita pun juga demikian, harus menderita bangkit. Seorang mahasiswa tidak hanya bisa leye-leye, kipas-kipas. Wes sesuk ae nggarap skripsi, sesuk ae nggarap tesis, sesuk ae. Tidak bisa, harus dikerjakan sekarang. Duduk manis mengerjakan skripsi, tesis itu. Dan itu adalah penderitaan kita. Penderitaan kita. Kalau nuruti konco-konco, nuruti teman-teman kita, wah ngeluyur. Sekarang ini sore-sore ini ada ekstravaganza kalau tidak salah. Di ekstravaganza, wah itu SS, radio SS keliling kota melihat, waduh, banyak jalan-jalan tertentu disertai. Pusatnya di alun-alun Surabaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita ikut terus, ini dikerjakan dulu. Ekstravaganza untuk nanti aja itu bisa, tahun depan, tahun yang akan datang bisa. Kalau ini tidak bisa ini. Kalau kita mengikuti itu, lalu kita capek, kita lalu lelah dan tertidur, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Pekerjaan, waktu hilang musnah. Ndelok ngono tok, lalu pulang selesai, lapar, haus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini baptislah, lakukanlah hal ini agar bangkit bersama Kristus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu, kasih, ajarilah mereka. Kalau kita tidak mengajari mereka dengan perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan-perbuatan kasih, kita untuk apa berjuang? Melakukan perbuatan-perbuatan kasih adalah contoh diri kita. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bangga dengan Allah ini. Allah yang satu, yang sama, menyejarah dalam hidup kita. Sepanjang dunia diciptakan sampai akhir, selalu Allah yang sama dan yang satu. Hanya wujudnya bisa berbeda-beda. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Karena Allah, maka menyertainya sampai akhir zaman. Allah tidak bisa berbuat sesuatu di luar yang jelek-jelek, tidak bisa. Itu adalah iblis, setan, katakanlah begitu. Tetapi Allah selalu kebaikan-kebaikan, damai sejahtera, persaudaraan, dan keakraban di antara manusia. Kita harus bisa menunjukkan hal ini kepada dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pesan terakhir dalam Injil hari ini, agar kita selalu setia kepada Kristus, agar kita pun juga bisa dibangkitkan mulia, bahagia di alam, di surga kelak. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita setia melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan menyertai kita. Amin.